Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari kasus. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku dan Sinta ngobrol hingga lewat jam 2 malam. Dia sempat protes juga kenapa aku tanya-tanya soal dirinya sama Mbah Margono. Kenapa nggak tanya langsung padanya? Dan dia juga menjelaskan lebih detail asal-usulnya. Dan dia juga mengaku wujud ini adalah wujud asli dia. Wujud yang pertama aku lihat hanyalah sebuah tes dari dia ternyata. Dia menerangkan kalau dia itu ternyata adalah sosok penjaga keluargaku turun-temurun, tapi dia yang akan memilih siapa sih yang lebih ingin dia jaga. Seperti yang Mbak Margono terangkan tadi, dia tidak berbeda dengan yang ada di kamar bapak. Mungkin dia juga sosok penjaga keraton tadinya, seperti penunggu keris itu. Entah dia itu jin, peri, jelmaan leluhur atau apapun itu, tapi dia menerangkan kalau dirinya bukanlah setan yang akan mengganggu. Tapi kalau dilihat dari cara dia membantuku mengusir setan yang mengganggu, kurasa dia bukan dari kalangan biasa. Cukup lama aku mengobrol dengan Sinta tentang asal-usulnya, dan akhirnya aku pun tertidur. Nah, di dalam mimpi ini, Sinta datang juga seolah dia masih ingin ngobrol. Dan karena dia tahu kalau badanku capek, makanya dia ingin teruskan di dalam mimpi, yang tidak terpengaruh rasa capek di dunia nyata. Sinta mengajakku ke sebuah tempat di dalam mimpi, yang mana dia mengajakku ke sebuah bangunan yang sangat megah dengan berbagai ornamen dinding yang sangat mewah. Di jalan dia terus ngobrol dan bercerita melanjutkan pembicaraan yang tadi. Hingga sampai di depan bangunan itu, kemudian dia mengajakku masuk ke dalam bangunan itu. Di dalamnya terlihat beberapa orang menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat rapi, seperti bangsawan Jawa pada masa lalu, dengan wajah yang ramah. Dan terlihat beberapa orang melihat kami datang. Mereka langsung menunduk dan memberi hormat, yang jelas bukan pada aku. Mungkin ke Sinta, soalnya aku cuma bersama dia. Dan dari kejauhan ada yang datang menghampiri kami. Seseorang yang sudah tidak asing lagi bagiku, seorang nenek tua yang aku kenali. Ya, kurasa dia adalah si penunggu keris itu. "Selamat datang Den Ayu." Sosok nenek itu menyambut kedatangan Sinta. "Selamat datang Den Bagus." Sosok itu juga ternyata menyambutku. Kemudian sosok itu mempersilahkan kita berdua untuk duduk di sebuah kursi mewah. Dan mulai ada beberapa pelayan mengantarkan makanan. "Senang melihat Den Rian sudah bisa ceria lagi seperti dulu. Jangan terlalu hanyut dalam kesedihan karena ditinggal neneknya Den Rian. Gak bagus, itu sudah menjadi jalan yang Tuhan gariskan." Nenek itu membuka pembicaraan. Iya Nek, Rian juga gak mau kok, dan lebih memilih mendoakan nenek Rian saja." Jawabku kaku karena masih canggung dengannya. Den Rian, jangan panggil saya nenek. Walau gimana pun saya cuma penjaga rumah Den Rian saja, yang sudah menjadi tugas saya. Nenek Den Rian yang menugaskan saya. Wah, jadi benar ya? Nenek ini yang sering aku lihat di rumah dan jalan menuju kamar bapak. Iya benar Den. Sudah, jangan panggil saya nenek. Gimana pun saya cuma penjaga nenekmu dulu, dan sekarang saya ditugaskan menjaga rumah Den Rian. Kenapa aku gak boleh panggil nenek? Ya walaupun nenek ini penjaga nenekku, kan tetap saja nenek lebih tua dariku kan? Iya Den, tapi kasta kita berbeda. Panggil saja saya Lasmi. Nenek itu mengaku kalau namanya Lasmi. Enggak Nek, bagiku kasta itu enggak ada, semua sama. Aku akan tetap panggil nenek. Bagaimanapun nenekku dulu mengajarkan aku untuk tetap menghormati yang lebih tua. Dan gak peduli dari kalangan apapun dia. Ini nih Lasmi yang aku suka dari Rian. Dia beda dari orang yang lain.
Mau gimana pun kalau itu nggak cocok sama unggah-ungguh dia, pasti bakal ditolak. Tiba-tiba Sinta nimbrung ngobrol. Is, kamu nih tak main panggil nama nenek Lasmi aja, yang sopan sama orang tua. Iya deh, iya Yan, aku panggil Nek Lasmi. Maaf ya Nek, gak sopan. Sambil cekikikan dia menjawab. Udah Den, udah. Kalau Den Rian mau panggil saya nenek gak apa-apa. Tapi Den Sinta jangan ikut panggil saya seperti itu. Mau gimana pun Den Sinta ini derajatnya lebih mulia dari saya. Kali ini kepala nenek Lasmi menunduk. Sudah gak apa-apa Nek Lasmi. Kalau itu memang perintah dari Rian, aku tidak keberatan. Terang Sinta pada nenek Lasmi. Ya, seperti yang dibilang Mbak Margono, sosok Sinta ini adalah sosok istimewa. Dia adalah sosok putri dan atasan dari nenek Lasmi. Dan setelah ngobrol-ngobrol dengan nenek Lasmi yang ternyata adalah penjaga rumah kami, aku dan Sinta pun berkeliling bangunan itu, yang ternyata adalah perwujudan dari rumah Sinta yang sebenarnya. Aku dan Sinta berkeliling sambil ngobrol-ngobrol ke sana kemari, sambil bercanda. Dan aku masih belum percaya kalau sosok perempuan yang ngambekan dan kaya anak kecil ini adalah seorang putri. Sinta, kok aku ngerasa gak percaya ya kalau kamu itu tuan putri. Sama sekali gak mencerminkan itu dari kamu. Ah, kamu ini biasaan. Mesti kayak gitu emang kenapa? Apa aku harus bersikap anggun, terus bergaya seperti bangsawan gitu? Iyalah, putri kok ngambekan, sama kayak anak kecil gitu. Apalagi kalau lagi manyun, jeleknya minta ampun. Ah, apaan sih? Ya mau biar aja, kenapa sih? Sinta mulai ngambek. Nah kan, mulai dah tuh, monyongnya keluar. Apaan sih, enggak? Mukanya terlihat sebel. Ini sih, aku percaya kalau kamu putri. Nah gitulah, masa nggak percaya kalau aku putri? Iya, aku percaya kok, putri angsa. Nah gitu dong. Apa kamu bilang Rian? Awas kamu ya. Cukup lama aku bercanda dengan Sinta di mimpi yang tidak seperti mimpi. Aku merasa ini nyata, dan aku sedang diajak Sinta jalan-jalan. Aku juga sempat menanyakan kenapa dia ngambek saat aku memegang tangan Debbie. Dan ternyata dia tidak suka aku terlalu dekat dengan Debbie. Entah karena cemburu atau apa, dia tidak menjelaskan. Sinta hanya memintaku untuk menjaga jarak dengan dia. Aku belum bisa memutuskan dia cemburu atau tidak denganku dekat dengan cewek. Tapi Sinta juga sudah tahu kalau aku sudah memiliki pacar, tapi dia tidak protes dengan aku yang memiliki pacar. Mungkin karena dia belum melihat pacarku. Kemudian setelah lama kita berjalan-jalan di mimpi dan bercanda, tiba-tiba nenek Lasmi menghampiri kami yang sedang asik ngobrol. Maaf Den Ayu, Den Bagus, ini sudah waktunya. Takutnya Den Rian telat nanti. Peringat nenek Lasmi pada kami. Iya Yan, ya udah ayo kembali. Makasih ya Lasmi. Belum selesai udah aku potong. Kamu itu dibilang kok susah sih tak? Panggil nenek jangan namanya, gak sopan. Iya Yan, maaf ya Nek Lasmi, Sinta gak sopan. Sambil cekikikan seperti anak kecil, dia minta maaf ke nenek Lasmi. Iya gak apa-apa Den, sudah cepat, nanti Den Rian telat bangunnya. Seperti kebiasaan Sinta yang selalu mengingatkanku untuk bangun di saat waktu sholat, nenek Lasmi juga sama. Entah mereka ini apa, tapi selalu mengingatkan orang rumah untuk sholat jika sudah waktunya. Aku pun terbangun dari tidurku yang ternyata hanya 2 jam saja, tapi tubuhku sudah merasa fresh dan hilang rasa pegalnya. Jam sudah menunjukkan jam 4 subuh. Dengan segera aku ambil air wudhu. Di luar kamar sudah ada ibu dan bapak di ruang tengah. Setelah mengambil wudhu, aku tunaikan sholat dan segera berberes-beres rumah. Dan setelah beres-beres, aku berencana ke rumah Vita pacarku. Karena mumpung hari Sabtu, dia mungkin libur kerja, dan aku ingin memberi kejutan karena aku tidak bilang kalau aku pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 9, aku bergegas untuk pergi ke rumah Vita. Aku pergi ke sana dengan Sinta yang memaksa untuk ikut. Dan terpaksa aku mengiyakan dia untuk ikut aku ke rumah Vita. Dari rumahku menuju ke rumah Vita memerlukan waktu 20 menit. Dan karena waktu masih pagi, dan kotaku ini bukan kota besar, jadi jalan sangatlah sepi. Batinku enak juga nih, kebutuhan, biar cepet sampai ke rumah Vita. Dan benar aku ngebut dengan kecepatan tinggi. Dan sampai di rumah Vita hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Sampai depan rumah aku langsung mengetuk pintu rumah Vita. Assalamualaikum. Sambil ku ketuk pintu. Iya, waalaikumsalam, sebentar. Suara dari balik pintu yang tidak asing bagiku. Pintu pun terbuka dan muncullah seorang gadis manis di sana.
Sinta dari belakang terlihat dari seperti memasang wajah tidak suka dengan Vita. Entah karena apa. Tatapan ini beda dengan saat Sinta ngambek soal Debbie. Ekspresi dia terlihat sangat membenci Vita. "Loh Rian, kok kamu kesini? Bukannya lagi kuliah?" Raut muka Vita yang kaget melihatku. Tapi bukan kaget karena senang, tapi seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Vita saat itu sudah memakai pakaian yang rapi seolah dia mau pergi ke suatu tempat. Iya Fit, aku sengaja pulang, gak bilang buat bikin kejutan." Ya udah duduk dulu." Vita mempersilahkanku duduk dan dia kembali ke belakang sambil mengambil yang ada di meja saat itu. Dan dia terlihat menghubungi seseorang. "Rian, kamu serius mau jadikan dia istri kamu kelak?" tanya Sinta padaku. "Iya tak, emang ada apa? Dari tadi aku lihat kamu gak begitu suka sama dia." "Iya Yan, ya walaupun aku baru pertama ngeliat dia, tapi kayaknya dia bukan cewek yang setia. Ya walaupun dulu mungkin baik sama kamu, tapi untuk sekarang dia menyembunyikan sesuatu." "Iya tak, kalau itu aku merasa juga. Dan memang sih, sudah beberapa bulan juga aku jarang kontak sama dia. Ya kita coba lihat saja nanti tak." "Ya itu sih terserah kamu Yan. Orang yang jalanin kamu." Dengan nada menyebalkan dia. "Mulailah kayak gitu, dasar putri menyebalkan. Apa iya bawahanmu betah sama kamu?" Jawabku bercanda. "Ya pasti betah lah, aku kan baik hati. Udah gak usah bahas yang lain. Aku peringatin aja ke kamu. Kamu harus siapin hati kamu buat kenyataan 2 hari lagi, terhitung dari sekarang." Peringatan Sinta ini mengingatkanku akan peringatan saat nenekku akan meninggal. Dan peringatan Sinta itu malah membuat hatiku gak enak. Nah, aku berniat mengajak Vita keluar. Kebetulan hari ini hari Sabtu. Jadi aku berangkat lagi ke kos besok Minggu. Dan hari ini aku berniat mengajak Vita jalan-jalan. "Fit, abis ini kita jalan yuk ke kota nemenin aku refreshing." Aku mengajak ngobrol Vita yang sudah muncul dari belakang. Iya Det, tapi bentar ya soalnya jam 2 nanti aku ada acara." Terlihat ekspresi Vita seperti terpaksa mengiyakan ajakanku. "Ya udah sana siap-siap dulu, abis ini langsung berangkat." Setelah Vita siap, kami pun pergi jalan-jalan. Kita tiba di swalayan tempat dulu kita sering jalan-jalan. Aku sengaja ingin membelikan dia sebuah baju. Maka aku mengajak Vita ke penjual pakaian di swalayan itu. "Fit, sana pilih baju yang kamu pengen." "Oh enggak Yan, malah ngerepotin kamu nanti." "Enggak Fit, tenang aja." "Udah Yan, gak usah, mending ditabung aja." Vita tidak seperti biasanya. Dia merasa tidak senang saat aku ajak jalan. Hingga aku ajak dia ke tempat hiburan seperti Time Zone, dia tetap tidak senang. Hingga saat di area Time Zone saat aku sedang memainkan salah satu permainan, aku tidak sadar kalau Vita ternyata sudah tidak ada di sebelahku. Aku kemudian mencari kemana perginya dia, dan ternyata dia sedang ketemu sama teman cowoknya. Lalu aku hampiri mereka. Fit, ketemu sama siapa? Kok gak bilang sih, tadi aku cariin juga." Rian, ini tadi lihat temanku jadi aku samperin." Dia terlihat menjawab dengan gugup. "Oh gitu ya, lain kali bilang dulu biar aku gak nyariin." Iya maaf. Ian pulang yuk, udah hampir jam 1. Nanti kan aku ada acara." Tanpa mengenalkan temannya padaku, dia mengajak aku pergi. "Ya udah ayo." Saat kita pergi, Sinta kemudian berbisik padaku untuk hati-hati dengan cowok itu. Sinta merasa ada yang disembunyikan antara Vita dengan cowok tadi. Tapi aku masih belum berpikir buruk tentang Vita, karena yang aku tahu Vita sosok yang baik. Aku kemudian langsung mengantar Vita ke rumahnya karena dia mau ada acara katanya jam 2. Sesampainya di rumah Vita, langsung turun dan bergegas masuk ke rumah. Kali ini dia tidak menyuruhku mampir sebentar, tapi dia menyuruhku untuk segera pulang. Di sini aku mulai Vita merasa berubah. Dulu dia tetap akan menyuruhku masuk walau hanya sebentar. Dengan hati yang sedikit kecewa, aku kembali pulang ke rumahku. Dan di perjalanan aku hanya ngobrol sama Sinta. Dan seperti Sinta sudah mengerti seperti apa perasaanku saat ini, di jalan kita hanya ngobrol biasa saja. Dan sesampainya sampai rumah, ternyata Mbak Margono udah nungguin aku di depan rumah. Mbah, ada apa kok tumben sore-sore kesini? Nyari bapak ya? Kayaknya bapak lagi ada di dalam kok, nggak pergi." Enggak, Mbah emang nunggu kamu. Mau ngajak ke suatu tempat. Mbah mau nunjukin sesuatu sama kamu, biar kamu bisa memperingankan tugas temanmu itu. Siapa namanya sosok yang ada di belakangmu? Oh, Sinta Mbah, namanya. Kenapa emang? Nah iya, itu Sinta. Lah, mau kemana emang? Ya pokoknya kalau mau nanti malam datang ke tempat Mbah ya.
Ya udah, nanti Rian lihat dulu ya Mbah. Sekitar jam berapa emang? Ya sekitar jam 8 abis Isya. Iya deh Mbah, coba nanti ya. Setelah ngobrol sama Mbak Margono, aku masuk ke rumah. Jam masih sekitar jam 2 siang. Karena bingung mau ngapain, aku akhirnya habiskan waktu siang hari dengan tidur siang. Aku hanya merasa memejamkan mata sebentar, dan saat aku buka mata, jam sudah menunjukkan jam 4. Aku sama sekali tidak bermimpi sama sekali. Mata masih terasa sangat ngantuk. Kulihat keluar kamar semua dalam keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Yang aku aneh, saat lihat ke arah luar rumah pun sudah gelap seperti malam hari. Padahal jam masih menunjukkan jam 4, yang harusnya masih ada matahari di luar. Aku mulai menghidupkan lampu di rumahku dan semua ruangan pun akhirnya terang kecuali bagian dapur. Yang saat aku berada di dapur dan menyalakan lampu, tapi hanya lampu dapur yang tidak mau menyala. Aku mencoba mencari lilin di rak atas lemari es. Saat aku menuju ke arah lemari es itu, tiba-tiba aku mencium bau yang tidak enak. Aku pikir paling itu sampah yang menumpuk di luar, karena pagi tadi aku memang lupa membuang sampah. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara. Suara seperti ada seseorang yang menginjak plastik kresek lalu terseret. Suara itu berasal dari halaman belakang rumahku, tepat di belakangku. Aku langsung menengok ke belakang, dan karena tidak ada pencahayaan dan hanya ada cahaya dari luar yang mengintip, jadi aku bisa melihat samar-samar apa yang ada di luar sana. Aku melihat seperti sosok yang pernah aku temui di villa waktu itu. Tapi aku belum pasti soalnya. Yang terlihat hanya bayang silet. Aku lihat sosok itu mulai jalan perlahan ke arahku. Sedikit demi sedikit mulai nampak wujudnya, dan benar aku tidak salah lihat. Sosok itu sama dengan sosok yang aku lihat di villa. Sosok yang menyerupai Debbie. Aku terkejut bukan main kenapa dia bisa menyusulku ke rumah. Aku langsung berlari ke arah depan rumah. Sambil aku berlari, aku memanggil Sinta. Namun sayangnya dia tidak kunjung datang. Aku mencari pertolongan, aku cari bapakku dimanapun gak ada. Aku keluar rumah untuk mencari pertolongan, tapi entah kenapa keadaan desaku saat itu sangat sepi dan gelap. Hanya ada lampu jalan yang menyinari beberapa titik jalan saja. Tiba-tiba ada suara ketawa cewek terdengar begitu keras. Mau kemana Rian? Tidak ada yang akan menolongmu kali ini. Siapa kamu? Kenapa ganggu aku? Apa kamu lupa denganku Rian? Dulu kamu pernah menolongku saat aku terkunci di kamar villa. Oh, itu kamu? Mau apa kamu kesini ikutin aku? Belum kapok juga sama serangan Sinta. Kali ini dia tidak akan bisa menolongmu. Lihat sekelilingmu, tidak ada seorang pun kan? Sekarang kamu bisa ikut denganku. Akan kuturuti semua inginmu. Aku bisa lebih baik dari temanmu itu. Benar yang dikatakan sosok itu. Dari tadi memang aku tidak melihat siapapun di sekitar sini. Aku terus lari menyusuri jalan kampung berharap ada orang yang bisa aku mintai tolong. Sosok itu pun terus mengajarku. Kemanapun aku berlari dia selalu mengejar hingga akhirnya tenagaku habis dan dia berhasil menangkapku. Sudahlah Rian, biarkan aku menjadi pendampingmu. Aku bisa lebih baik dari dia. Aku meronta berusaha melepaskan tanganku darinya sambil aku terus memanggil nama Sinta supaya dia datang. Lama aku memanggil Sinta tapi hasilnya zong. Hingga tubuhku sudah terasa sangat lemas. Aku sudah tidak bisa melawan lagi. Yang ada aku hanya bisa pasrah saja. Saat mataku mulai perlahan menutup karena kecapean, tiba-tiba aku melihat sebuah cahaya yang menyilaukan mataku. Hingga akhirnya mataku terpejam. Dan beberapa saat setelah mataku terpejam, aku samar-samar mendengar suara Sinta. Rian, bangun Rian. Sudah tidak ada apa-apa, cepat bangun. Suara Sinta terdengar sangat khawatir. Perlahan aku membuka mata. Cahaya pun mulai menerobos masuk ke mataku hingga aku samar bisa melihat. Dan saat aku buka mata lebar, ternyata aku sudah ada di kamarku tadi. Di kamar cuma ada Sinta dan Nenek Lasmi. Dan saat aku melihat jam, ternyata masih jam 4:30. Tapi keadaan berbeda dengan yang tadi, yang gelap seperti malam hari. Dan suasana pun sepi. Tapi kali ini ruangan masih terang karena sinar matahari sore. Karena cuaca cerah dan di luar pun masih ada aktivitas dari bapak dan ibu. Nek, tak, sebenarnya ada apa tadi? Kenapa aku saat bangun melihat suasana sekitar sangat sepi dan gelap? Bahkan tidak ada satu orang pun di sini. Sudah, tenangkan dulu pikiran dan Rian. Jangan terburu-buru. Nenek Lasmi menenangkan aku.
Sudah Yan, kamu gak apa-apa, sekarang udah aman kok. Tapi tak, sosok makhluk yang ada di kamar villa itu tadi ada di sini, dia terus mengejarku. Iya aku tahu, sebenarnya kamu dari tadi belum bangun, tapi sosok itu masuk ke mimpimu dan memanipulasi semua seperti yang aku lakukan dulu. Aku pun heran, kenapa dia bisa mengikutimu terus dan aku juga nggak merasa kehadirannya. Terus sekarang dia ada di mana? Apakah masih akan menggangguku? Kurasa tidak kali ini. Aku benar-benar menghabisinya. Sudah, kamu aman kok. Dan kamu juga nanti kalau mau pergi sama Mbak Margono, tidak apa-apa. Dia bisa melindungimu. Dia juga mau memberimu sesuatu. Tapi aku takut dia masih mengikutiku. Sudah, kali ini aman. Dia tidak akan datang lagi. Iya Den, gak apa-apa. Sekarang mending tunaikan tugasmu kepada Sang Pencipta. Waktu dan Rian sudah mepet. Setelah Nenek Lasmi menyuruhku, aku bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Karena aku masih trauma dengan mimpi tadi, aku terus was-was. Dan setelah mengambil wudhu, aku bergegas sholat dan mulailah hatiku merasa nyaman lagi. Sambil menunggu waktu untuk bertemu Mbak Margono, aku menunggu di kamar sambil berbaring dan ditemani Sinta yang ikutan berbaring di sebelahku. Kita ngobrol gak penting dan sering saling ejek seperti anak kecil. Dan seringkali juga Sinta ngambek karena guyonan yang membuat Sinta sebel. Dan akhirnya tiba juga saat untuk aku pergi ke rumah Mbak Margono. Sesampainya di rumah Mbak Margono, aku langsung mengetuk pintunya. Permisi. Sambil mengetuk pintu rumah Mbak Margono. Gak lama pintu pun dibukakan sama Mbak Margono. Lah anak lanang, sini masuk Yan, duduk dulu. Bentar, Mbak lagi buat minuman. Kamu mau teh apa susu? Apa kopi? Ah gak usah Mbah, ngerepotin ntar malah. Alah ngerepotin opo toh, gak apa-apa. Mbah buatin teh ya. Bentar, Mbah masuk dulu. Saat menunggu Mbak Margono kembali dari belakang, aku sempat memperhatikan sudut demi sudut rumah Mbak Margono ini. Ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang antik dan semua berornamen kayu. Aku lihat dari ujung hingga ujung, hingga aku melihat dan fokus sebuah anak tangga menuju ke lantai 2. Bukan anak tangganya yang unik, tapi aku seperti melihat sosok anak kecil di sana sedang duduk melihatku. Dan setelah dia tahu aku melihatnya, dia seolah ingin bersembunyi naik ke lantai 2, tapi dia tetap melihatku juga. Aku sempat berpikir siapa sebenarnya anak itu. Mbak Margono kan cuma hidup sendiri. Anaknya pun sudah berumah tangga sendiri, lalu dia itu siapa? Dan akhirnya Mbak Margono pun kembali dari belakang dengan membawa 2 gelas minuman. Nyo, ikian, diminum dulu. Makasih Mbah. Iya Mbah, itu yang di tangga siapa Mbah? Cucunya Mbah ya? Lah ya bukan lah, masa kamu belum bisa bedain mana orang mana bukan? Terus dia siapa Mbah? Itu teman Mbah, memang suka di sana dia. Ah udah, biarin aja dia. Oh ya udah. Iya, tadi Mbah nyuruh Rian kesini ada apa ya? Nah, tunggu bentar, Mbah ambilin dulu. Kemudian Mbak Margono mengambil barang dari kamarnya dan menunjukkannya padaku. Nah, ini loh Yan, Mbak cuma mau ngasih ini. Mungkin ini bisa bantu kamu waktu kamu sendirian dan Sinta lagi ndak di sampingmu. Lah, apa ini Mbak? Udah coba kamu pakai dulu aja, nanti kamu akan tahu kegunaannya. Setelah aku turuti kata Mbak Margono, kemudian aku melihat Mbak Margono permisi untuk ke belakang lagi. Tapi kali ini Mbak Margono tidak memberitahu mau ngapain. Karena Mbak Margono lagi ke belakang, otomatis aku sendirian di ruang tamu. Dan kembali aku melihat seisi rumah itu. Dan saat sedang asik memperhatikan barang-barang, kemudian lampu tiba-tiba padam. Dan kulihat dari jendela ternyata hanya rumah ini saja yang mati lampu. Saat kulihat saklar skring pun gak ngedrop. Jadi jelas, ini listrik padam dan kenapa hanya rumah ini aja yang padam. Sambil menunggu Mbak Margono balik, aku memberi penerangan dengan senter di HP-ku. Sedikit membuatku tenang karena ada cahaya. Tapi tiba-tiba aku mencium seperti ada bau ubi bakar di dalam rumah. Aku pikir Mbak Margono lagi bikin ubi bakar. Kembali aku perhatikan sudut-sudut ruangan ini. Entah kenapa tubuh jadi terasa merinding karena banyaknya barang antik dan penerangan yang minim. Bau ubi bakar pun semakin menyengat. Wah, pikirku udah mateng kali ini. Ini Mbak Margono buatnya. Dan paling abis ini beliau kesini. Ya, ternyata pikiranku salah. Setelah bau menyengat dari ubi bakar itu muncul, tiba-tiba dari arah kamar yang ada di depanku, pintunya terbuka
dan pelan-pelan ada sosok yang keluar dari kamar itu. Dan ternyata sosok yang keluar itu adalah sosok berbadan besar berwarna hitam dan berbulu, dengan gigi taring yang panjang dan sepasang mata berwarna merah, kuku tangan yang panjang. Sosok itu hanya memandangiku dari depan kamar dia muncul. Terdengar suara gerangan kecil dari sosok itu. Aku yang sangat terkejut dengan kemunculan sosok itu hanya bisa diam seperti patung tanpa bisa bergerak sedikit pun. Entah tubuhku merasa lemas atau kaku hingga sama sekali tidak bisa aku gerakkan. Makhluk itu mulai bergerak menghampiriku. Perlahan-lahan sambil berjalan sosok itu seperti sedang memperhatikanku dari ujung hingga ujung. Ingin ku coba memanggil Mbak Margono, tapi mulutku sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Entah karena aku memang terlalu takut atau bagaimana. Semakin aku ingin teriak, tubuhku malah semakin terasa capek. Pikirku ada cara kedua, yaitu memanggil Sinta dalam hati seperti biasanya. Tapi saat ku coba, hasilnya pun tetap sama, tidak ada siapapun yang merespon. Perlahan sosok itu sudah berada di depanku. Wajahnya memandangku dengan dekat dan mulai mengendusku dari atas hingga ke bawah. Aku hanya diam hingga sosok itu mulai memegang tanganku. Aku merasa sangat ketakutan hingga rasanya ingin pingsan. Sedikit-sedikit mataku mulai tertutup. Hanya bisa pasrah entah apa yang akan sosok ini lakukan padaku. Belum sampai mataku tertutup total, tiba-tiba ada cahaya merah yang terpancar dari tubuhku. Cahaya yang keluar ini membuat makhluk itu bergerak mundur dan mengerang kesakitan. Hingga akhirnya sosok itu pun tidak terlihat lagi. Setelah sosok itu pergi, lampu rumah ini kembali menyala hingga seluruh ruangan kembali terang benderang. Aku merasa lega karena gangguan ini sudah selesai. Dan kemudian Mbak Margono pun kembali dari belakang. Wah, Mbak Margono dari mana sih Mbak? Dari tadi dipanggil gak nyautin. Ya dari belakang toh. Ke kamar mandi sebentar, kebelet tadi. Kok lama bener Mbah? Masa iya dipanggil gak kedengeran? Ya namanya di belakang Yan. Ya gak kedengeran lah. Kenapa toh? Kok rasanya takut gitu? Mbak Margono bertanya sambil tersenyum. Ya takut lah Mbah. Peliharaan Mbah di sini banyak banget. Yang di tangga, terus yang di kamar itu tuh. Aku tunjuk kamar yang ada di depanku. Kalau yang di tangga sih ya temen Mbah. Tapi kalau yang di kamar itu kayaknya nggak ada. Wong itu kamarnya Mbah kok. Lah terus itu siapa tadi Mbah? Sosok gede hitam. Serem pokoknya Mbah. Lah Mbah yang nggak tahu Yan. Tapi aman kan kamu? Mbak Margono senyum-senyum mencurigakan. Ya nggak apa-apa sih Mbah. Aman aja. Jadi sepertinya sosok itu pas pegang tanganku berhasil dihalau oleh sesuatu. Ada cahaya merah yang keluar Mbah dan dia langsung pergi. Nah iya itu Yan. Benda itu yang menghalau sosok tadi untuk mencelakaimu. Makanya Mbah mau kasih itu ke kamu. Soalnya banyak makhluk gaib yang mengincarmu. Menunjuk cincin yang beliau berikan tadi. Ya, Mbak Margono tadi memberiku cincin aki berwarna merah yang cukup indah. Beneran Mbah, ini buat Rian. Terus apa ini nggak akan ganggu Sinta? Kan dia ada di dekatku terus. Ya nggak akan Yan. Cincin itu hanya bereaksi kalau kamu merasa terancam oleh sosok yang mengganggumu. Kalau kamu merasa Sinta nggak ganggu, ya bakal aman saja. Ya buat jaga-jaga, dipakai sesekali saja kalau pas butuh. Sama tadi, Mbah yang manggil sosok itu buat nguji. Dan dia memang bukan piaraan Mbah, tapi aman kan? Makasih deh Mbah. Jadi ngerepotin nih. Ya aman sih aman. Tapi bilang dong Mbah kalau mau nguji. Alah gak apa-apa Yan. Ya kalau mau nguji dibilangin ya gak menantang lah Yan. Tapi ngomong-ngomong, kok ada bau yang gak enak ya? Jangan bilang Mbah mau manggil sosok aneh-aneh lagi. Udah malam Mbah, takutnya gak berani pulang nanti. Gak, ini beda baunya. Gak ada setan bau kayak gini setahu Mbah. Ini bau pesing Yan. Oh itu, maaf Mbah, Rian pamit pulang dulu ya. Celana Rian basah akibat sosok tadi. Walah, malah ngompol ternyata. Ya udah sana, tapi bersihin dulu itu kursinya. Masa Mbah yang harus ngelap bekas kamu sih? Iya Mbah. Gak terasa saking takutnya aku kencing di celana. Entah sejak kapan, tapi baru kusadari saat Mbak Margono bilang ada bau tidak sedap. Setelah aku bersihkan kursi, Mbak Margono langsung pamit pulang. Karena di lain waktu sudah sangat malam. Aku juga udah ngerasa risih dengan celana yang kupakai. Entah kenapa walau aku sudah tahu di sana pasti akan ada sosok yang mengawasiku sejak kecil.
Dan jelas itu membuatku takut. Tapi sugesti dari otak selalu mengatakan untuk menengok ke arah lapangan. Karena sugesti dari otak begitu besar, membuatku menjadi penasaran dan sudah tidak bisa lagi, dan aku mulai mengarahkan pandanganku ke arah lapangan itu. Dan masih sama dengan kejadian dulu. Sosok orang-orangan sawah itu selalu muncul dan berusaha untuk mengikutiku. Kulihat dia mulai berjalan dengan menggoyangkan badannya ke kanan ke kiri, hingga sedikit demi sedikit dia mulai mendekat. Karena dengan wujud yang seperti itu membuatku tetap takut, dan karena celana yang aku pakai basah dan udara sangat dingin, ditambah lagi ada sosok yang membuatku takut. Entah kenapa terjadi untuk kedua kalinya. Aku kencing di celana sambil berlari karena melihat sosok itu semakin dekat. Sesampainya di depan rumah aku langsung masuk, tapi kali ini aku tidak masuk lewat ruang tamu, tapi aku masuk lewat garasi, sekalian untuk mengambil handuk yang aku jemur di garasi rumah. Malu kan sama orang rumah kalau aku ketahuan ngompol. Langsung aku ambil handuk dan hendak aku lepaskan celanaku dan aku ganti dengan handuk. Tapi lagi-lagi sosok yang biasa mengikutiku dan suka iseng tiba-tiba muncul. "Sinta, kebiasaan dah. Kalau mau muncul jangan dadakan gitu. Kasih tanda lah, kayak dulu pasti ada wangi-wangi kalau kamu mau muncul." Ih, dengan polosnya dia ketawa kecil dan berlalu pergi. Asem batinku. Kecolongan lagi sama Sinta. Udah kebuka semua celana, belum sempat juga ditutupi handuk dia malah nongol. Setelah Sinta pergi, aku langsung bergegas memasukkan celanaku ke dalam mesin cuci supaya orang rumah gak ada yang tahu. Setelah beres dengan semua urusan celana basah, aku menuju ke kamar, hendak memakai celana yang baru. Di sana sudah ada Sinta yang berbaring sambil senyum-senyum melihatku. "Apa kamu senyum-senyum? Udah sana pergi dulu, aku mau ganti celana." "Ih, emang kenapa? Pakai tanya lagi. Buruan sono keburu tambah keriput nih telurnya, gak ada yang angetin." "Ih, udah gede kok ngompol. Ganteng sih tapi hobi ngompol," goda Sinta setelah tahu aku ngompol. "Ah udah buruan, sana keluar dulu." "Dada tukang ngompol, jangan lupa pakai popok." Sinta perlahan pergi sambil mengejekku. Setelah semua beres dan karena malam semakin larut, aku putuskan buat tidur. Soalnya besok Minggu aku akan berangkat lagi ke kos. Soalnya Senin udah mulai kuliah. Tidurku kali ini sangat pulas. Tidak ada gangguan dari setan atau diganggu Sinta. Yang selain Sinta kadang suka masuk mimpiku dengan suasana yang sangat bagus, dengan tempat yang indah. Kadang juga dia suka iseng dengan membuat mimpi yang agak aneh. Jadi aku gak bisa membedakan itu keusilan Sinta atau memang mimpi buruk. Untung kalau cuma mimpi buruk, kalau gangguan lagi dari setan gimana? Malam pun sudah berganti dengan pagi hari. Namun sayangnya pagi hari ini tidak secerah pagi biasanya. Kabut turun walau sudah masuk jam 6 pagi. Kemudian diikuti dengan turunnya gerimis. Hawa di desaku menjadi terasa sangat dingin. Dengan keadaan yang masih dingin, aku jadi enggan untuk beranjak dari kasur. Aku berbaring di kasur sambil main HP. Dan sempat aku mengirim chat ke Vita untuk mengabari kalau hari ini aku akan berangkat lagi ke kos. Tapi setelah ditunggu beberapa menit, dia tidak kunjung membalasnya. Pikirku mungkin dia masih beberes-beres rumah. Saat sedang asik bermalasan di kasur, tiba-tiba Sinta mengintip dari sudut pintu yang memang sengaja tidak aku tutup. Dia mengintip sambil tersenyum. Senyumnya tidak biasa. Dia tersenyum seperti sedang mengejekku. Dan kemudian dia menghampiriku sambil cengar-cengir. Kenapa kamu cengar-cengir gitu? Apaan yang lucu?" "Bentar, aku lihat dulu di balik selimutmu basah enggak?" Sambil menarik kasurku, dia sambil cengengesan. "Apaan sih tak? Dingin tahu." "Oh, enggak basah ya? Kirain ngompol lagi. Mau aku mandiin sekalian," jawab Sinta dengan cengengesan dan dilanjut dengan tertawa kecil, seperti anak-anak yang puas mengerjain orang. "Apaan sih kamu? Enggak lah, kemarin saking kepepetnya enggak ada WC dan udah enggak bisa ditahan." "Ih, alasan aja. Dasar cowok penakut, badan gagah, tampang. Ya lumayan lah. Sayangnya ngompol." Kali ini dia kegirangan. Dan aku jelaskan kenapa bisa aku sampai ngompol, dan tetap saja dia menganggap dengan candaan. Setelah ngobrol-ngobrol sama Sinta, ternyata jam sudah menunjukkan jam 8. Dan aku segera bergegas menyiapkan barang-barang yang akan kubawa ke kos. Setelah semua barang sudah siap dan aku segera pamit ke bapak dan ibu untuk berangkat ke kos. Aku berangkat sekitar jam setengah 9 pagi dan berencana akan mampir dulu ke rumah Vita untuk sekedar pamitan.
Laju motor aku pacu standar saja karena gerimis juga belum mereda, yang ada malah tambah deras. Setelah hampir sampai rumah Vita, aku memperlambat laju motorku untuk segera berhenti. Tapi sebelum itu, dari kejauhan aku melihat Vita sedang berada di pinggir jalan, seolah sedang menunggu seseorang. Dan benar saja dari kejauhan aku melihat ada seorang laki-laki menggunakan motor berhenti di depannya. Dia tidak langsung naik membonceng laki-laki itu. Hatiku sangat terpukul saat aku amati. Ternyata laki-laki itu adalah laki-laki yang sama yang aku temui dengan Vita saat di time zone. Refleks aku tutup kaca helmku yang kebetulan gelap. Lalu kupacu motorku kencang dan saat di depan mereka, langsung aku geber motorku yang kebetulan memiliki suara kencang. Terlihat wajah kaget di muka mereka. Tanpa menggubris mereka, aku langsung pergi dengan motorku yang kupacu kencang. Aku baru teringat kata-kata Sinta kalau aku akan kembali merasakan hal yang tidak aku sukai, yaitu kehilangan seseorang yang aku cintai. Dan kembali aku protes kepada Sinta, kenapa dia tidak memberitahu aku detail apa yang akan terjadi secara detail. Dan dia tetap dengan jawaban yang sama. Dia tidak berani mendahului kehendak Sang Pencipta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.